Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk berdoa dulu. Silakan, siapa yang berdoa? Baik, untuk absensi nanti Bapak absen dulu ya. 12 tab 3. 12 tab 3. Aditya Muhammad, Agam Satya, Agis, Agus, Aidil, sakit. Andre Mukti, Angga, Asep Herdiana, Dery Herdiansah, Faisal Muhammad, Farid Nopal, Haikal, Hilman, sakit. Ihsan, apa? Izin. LKS. Oh iya. Ipan, Iwa, Kiki Zainal, Mamat, Muhammad Adam, Muhammad Yuda, Muhammad Abim. Ini Muhammad Abim belum pernah masuk ya. Dari pelajaran yang lain sama. Ada yang dekat nggak rumahnya? Ada Pak. Di daerah mana? Basuki ya. Ya. Muhammad apa? Muhammad apa ada nggak? Ini sama ya, belum pernah masuk juga nih. Muhammad Nur Arifin, Muhammad Rifki, Muhammad Riyadi, Nandi, Randy, tidak ada. Rifki Muhammad, Rian Mardiana, Rijal, Rijnal, Saputra, Satria, Syahrul, Teddy Ahdiat, Yosep. Baik ya, yang sakit 1, 2, 3 ya. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izin 1. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa yang ada di depan tuh? Televisi ya. Televisi. Pernah nggak di kelas 11 pengenalan tentang televisi? Sistem antena dikenalkan nggak? Belum. Di pelajaran yang lain selain P3AP, praktek antena kemarin? Ada, Pak. Ada. Pelajaran apa? Pak Hairul ya.
Oke. Nah, kita di pelajaran P3AP ini kita akan membahas tentang televisi atau kerusakan-kerusakan bagian televisi ya. Jadi bagaimana gejala kerusakannya, terus bagaimana cara memperbaikinya. Tentunya manfaatnya banyak ya. Pasti kalian di rumah semua punya televisi ya, punya. Ada yang tidak punya televisi nggak? Nah, walaupun sekarang televisi sudah canggih ya, sudah bukan tabung lagi. Ada televisi LED ya. Itu tapi pada dasarnya sistem kerjanya ya hampir sama ya. Hanya beda teknologi ya. Yang kalau tabung ini masih analog ya. Nah, sekarang juga wacananya siarannya juga akan diganti ke siaran digital. Tentunya harus ada tambahan perangkat lagi ya. Ya, manfaatnya banyak kalau kalian bisa paham dengan kerusakan-kerusakan televisi, ya paling tidak kalian bisa benerin sendiri ya. Bahkan nanti bisa juga membantu tetangga, teman kalian yang peralatannya rusak ya. Bisa kalian bantu untuk perbaiki. Tentu kalau udah tingkatan mahirnya kalian akan mudah untuk mencari uang ya, cari kerjaan. Karena televisi setiap rumah sekarang udah punya. Jadi pasti kerusakan itu selalu ada ya. Lihat aja kemarin mungkin di kelas 11 ada yang pernah prakerin di servis televisi ya. Nggak pernah henti kan. Ada televisi terus, servisan terus ya. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, baik. Nanti dalam pembelajaran ini kalian mengamati blok diagram dulu ya. Blok diagram bagian televisi, kemudian kalian analisa bagian-bagian penerima televisi. Kemudian setelah kalian menganalisa, kalian evaluasi masalah-masalah nanti pada televisi yang sering terjadi kerusakan-kerusakannya. Nah, baik. Untuk itu perhatikan di depan itu ada ini apa namanya? Blok diagram televisi ya. Nah, ini mulai dari sistem antena ya. Kemudian masuk ke bagian tuner. Kemudian teruskan lagi ke bagian penguat video IF. Penguat video IF ini juga masuk lagi ke bagian video detektor ya, atau video driver. Kemudian dipisah sinyal video dan sinyal audionya. Sinyal audio masuk ke Sony F, kemudian FM detektor, baru penguat dikeluarkan oleh speaker. Kemudian bagian videonya ini dipecah lagi, ada bagian warna, ada bagian vertikal, ada bagian horizontal ya. Nah, kali ini kita akan membahas di bagian blok sini ya. Blok bagian vertikal ya, ini ya, ini bulatin ya bagian vertikalnya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian komponen blok vertikalnya ya. Ini menggunakan IC LA 78040 ya. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan simak dulu videonya ya. Ini nanti kita buka YouTube aja biar jelas.
Dengaran suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, di video sebelumnya, yaitu di episode kedua, Mbah telah menjelaskan sistem kerja dari power supply TV tabung. Dan sekarang di episode Mbah akan mencoba menjelaskan bagian sebelah vertikal. Bagian kerja yang akan dibuat secara bagian-bagian dari vertikal, yaitu merupakan sistem kerja dari sirkuit vertikal itu ada 7. Yang pertama, vertikal oscillator atau yang ketiga vertikal rem, yang keempat vertikal Perhatikan. Boleh sambil mengamati lah, ini modulnya ya. Sambil perhatikan ya videonya. frekuensi vertikal menjadi 60 Hz. Jadi jika ada kerusakan di sirkuit ini sehingga frekuensi tidak dapat terkunci, maka akan menyebabkan gambar akan rolling ke atas jika frekuensi lebih rendah, atau gambar akan rolling ke bawah jika frekuensi lebih tinggi. Yang kedua, algoritma. Setiap vertikal dari osilator masih berbentuk kotak. Algoritma berfungsi mengubah bentuk sinyal kotak menjadi bentuk sinyal gigi gergaji. Nah, perhatikan sinyalnya apa tadi? Sirkuit vertikal osilator dan sirkuit angulator pada umumnya ada di dalam IC koma atau IC program. Juga sirkuit angulator dalam IC vertikal. Misalnya TV yang menggunakan TH869 dan TH8445. Yang ketiga, sirkuit vertikal drive berfungsi untuk memperkuat sinyal vertikal osilator sebelum dimanfaatkan ke bagian vertikal out. Sirkuit ini umumnya menjadi satu dengan vertikal out. Yang keempat, sirkuit vertikal berfungsi untuk memperkuat sinyal vertikal osilator yang berbentuk sinyal gigi gergaji agar mampu diumpankan ke kumparan vertikal atau deteksi yang ada di layar tamu. Kelima, sirkuit pump up atau playback generator. Sinyal elektron melakukan penyampaian secara vertikal di bagian atas layar ke bagian bawah oleh vertikal out dengan tegangan supply sekitar 25 volt. Dan pada saat vertikal retreat atau kembali melakukan penyapuan dari bagian bawah ke bagian atas dengan cepat membutuhkan tegangan supply yang lebih besar, yaitu 2 kali dari tegangan supply vertikal sekitar 50 volt. Sirkuit pump up yang ada di dalam IC vertikal lah yang menghasilkan tegangan tinggi sesaat pada saat vertikal retreat dengan bantuan sebuah dioda dan sebuah lampu, biasanya disebut dioda pump up dan LV pump up. Ada beberapa IC vertikal yang tidak menggunakan sirkuit pump up, tapi sebagai gantinya IC ini membutuhkan tegangan metrik untuk supply IC vertikal, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif. Yang keenam, sirkuit umpan balik atau feedback berfungsi menjaga agar bentuk sinyal gigi gergaji selalu linear dan stabil karena arus panas bisa merubah karakteristik sebuah komponen. Maka dari itu, sirkuit feedback akan selalu memberikan laporan dari vertikal out ke generator, yaitu pada IC in PNM, yaitu vertikal negatif feedback. Ada dua macam sirkuit feedback. Yang pertama, DC feedback merupakan umpan balik tegangan DC jika jarak ini putus dapat menyebabkan umpahan vertikal tidak bekerja. Kedua, AC feedback merupakan umpan balik tegangan AC dapat menyebabkan transfer vertikal negatif. Yang terakhir, sirkuit umpahan vertikal atau deteksi untuk vertikal itu berada di luar, yaitu di kiri dan di kanan tabung. Sementara umpahan horizontal berada di dalam, yaitu atas dan bawah. Untuk vertikal itu menggunakan indicated, sementara umpahan Perhatikan dulu ya. langsung saja dulu ya. Dan untuk warna dari kabel vertikal itu biasanya vertikal sama putih, atau ada juga yang menggunakan kuning sama hijau. Berbeda dengan kabel horizontal itu biasanya warna biru sama plus dengan sampai itu kalian. Kabel vertikal dan kabel horizontal akan bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal. Untuk ukuran vertikal itu resistansinya sekitar 14-17 ohm. Sementara resistansi horizontal itu 1,2 sampai 5 ohm ya. Itu dirangkai secara paralel. Jadi jika resistansinya kurang dari itu, maka salah satu kumparan ada yang putus ataupun ada yang... Nah, itu perhatikan impedasinya berapa. Untuk sirkuit yang ada dalam blok vertikal. Jadi sirkuit ini melibatkan 3 komponen ya, yaitu IC koma, IC vertikal, dan diffraction. Ya intinya IC koma itu beroscilasi menghasilkan sinyal gigi gergaji yang akan dikuatkan ke IC vertikal. Karena sinyal gigi gergaji dari IC koma sangat lemah, maka dikuatkan oleh IC vertikal agar mampu diumpamkan ke diffraction, agar diffraction bisa menarik sinyal elektron dari atas ke bawah.
Jadi intinya IC vertikal itu untuk menguatkan sinyal di gergaji, sama seperti IC audio amplifier. Ya, di sini akan mencoba membuka sirkuit dari IC vertikal RA78040. Di mana memiliki 7 pin ya. Yang pertama itu ada pin input, itu sistem kerjanya sama ya dengan audio amplifier. Di sini terhubung ke pin IC chroma, itu pin out yang mengeluarkan sinyal di gergaji. Pin ini bila diukur tegangannya 1 sampai 3 volt. Yang kedua, tegangan data IC-nya nih. supply dari IC RA78040. Untuk supply IC RA78040 itu ada dua macamnya. Ada yang menggunakan IC tunggal, yaitu positif dan ground, dan ada yang menggunakan IC metrik, yaitu positif dan negatif. Untuk IC tunggal biasanya tegangannya sekitar 24 sampai 28 volt DC saja, dan di pin 4 itu ground. Sementara untuk tegangan metrik itu biasanya di pin 2 positif 14 volt DC dan di pin 4 negatif 14 volt DC. Lalu di pin 3 itu ada pump up. Fungsinya seperti yang dijelaskan tadi ya, bila diukur pin pump up ini sekitar 3 volt. Lalu di pin 5 ada output vertikal, itu langsung menuju refleksi yoke melalui kabel warna hitam sama putih ya, atau kuning sama hijau. Bila diukur di pin ini itu setengahnya dari PCC, sekitar 13 volt DC. Terus di pin 6 itu ada output PCC, itu tegangannya sekitar sama ya dengan PCC, cuma dikurangi 0,2 volt karena melewati juga silikon. Yaitu bila PCC-nya 24 volt, maka output PCC-nya itu 23,3 volt. Tapi bila dengan PCC-nya simetris, yaitu 14 volt, maka di pin ini sekitar 13,3 volt. Lalu di pin itu ada non-negatif input, biasa ditulis referensi ya. Itu tegangannya dari power supply sekitar 8-12 volt. Fungsinya untuk mengatur operasional peralatan ya, atau amplifier. Dari sini akan mencoba membuka skema dari IC RA78040. Ini adalah skema tipe Cina. Ya, skemanya tipe Cina sama dengan yang kalian ada tuh modulnya. Satu yaitu input, dia tersambung ke T out yang ada di pin IC chroma, yaitu sinyal di gergaji. Yang kedua itu tersambung ke supply dari IC vertikal RA78040, yaitu sekitar 20 volt. Di pin 3 itu ada pump up, dia tersambung ke output, yaitu C402 dan dioda C401. Biasanya ini disebut output pump up dan dioda pump up. Lalu di pin 4 ada cloud, di pin 5 ada output ya, dia tersambung ke refleksi yoke. Dan jalurnya juga ada R411 dan C407. Itu berfungsi untuk mencegah agar jalur output ini tidak berosilasi. Karena jika jalur output berosilasi akan menyebabkan IC vertikal terpanas, maka dicegah menggunakan resistor R411 dan kapasitor C407. Di jalur refleksi yoke juga di sini ada C403 sebagai couple ya. Ini biasa disebut kapasitor couple, yaitu untuk memblokir arus DC agar tidak terbuang ke ground. Di jalur refleksi yoke juga ada R405 dan R406, itu sebagai feedback DC, karena itu terbagi dua, ada feedback DC dan juga feedback AC. Untuk feedback DC itu melewati R405 dan R406, sementara untuk feedback AC itu melewati C403 dan R407. Langsung dia menuju pin PNF yang aliasi chroma, yaitu vertikal negatif feedback. Lalu di pin 6 itu ada input PCC, dia tersambung ke PCC dan juga pump up. Dan yang terakhir di pin 7 itu ada tag, artinya referensi ya, itu tegangannya diambil dari power supply atau blok yang lain. Itu untuk penguatannya, seberapa besar penguatannya yang dibutuhkan oleh IC vertikal. Jadi tegangannya itu 8 sampai 9 volt. Ya mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat tentang blok vertikal. Mungkin sedikit agak rumit ya, karena itulah sistem kerja dari blok vertikal. Untuk pengecekan blok vertikal, kita mengecek yaitu untuk supply PCC-nya berapa, inputnya dari IC vertikal harus keluar berapa, dan resistansi dari refleksi yoke itu harus berapa. Jadi kita mengecekkan secara lebih detail ya. Oke, Bapak singkat ya, karena penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi kita yang akan membahas itu bagian vertikal. Nah, sini Pak contohkan sesuai yang tadi diterangkan oleh salah satu channel di YouTube. Nah, ini salah satu TV yang mengalami kerusakan bagian vertikal. Ya, jadi kalau kerusakan bagian vertikal itu hanya garis tengah saja ya, gambarnya di garis tengah. Ya, jadi tidak menarik ke atas dan ke bawah. Nah, nanti kalian silakan cari referensi gejala-gejala kerusakan bagian vertikal itu disebabkan oleh apa aja. Nah,
Kemudian nanti solusinya bagaimana untuk memperbaikinya. Cari di internet, browsing. Nah sekarang untuk itu, untuk kalian berdiskusi, bagi kelompok dulu ya. Bagi tiga aja, bagi 3 kelompok. Silahkan milih masing-masing ya, bebas. Kelompoknya bagi 3. Tapi yang seimbang ya, yang seimbang. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 berarti ya. 4 ya. 12 kali 2, 24. 8 orang. 24 bagi 3. Silakan cepat bergabung. Ayo, apa sesuai absen aja? Di absen. Urut. Apa memilih ya, milih. Ya udah sok, cepat. Bikin 3 kelompok ya. Ini kalau Bapak lagi di sana, kameranya kamu ke sana. Terbentuk kelompok? Ya silakan mulai diskusi. Waktunya 15 menit. Ya, sambil browsing, misalkan buka HP-nya. Cari referensi sebanyak mungkin tentang kerusakan bagian vertikal pada televisi warna ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3 nih. Ya, silahkan. Ada kesulitan browsingnya, cari kata kuncinya ya di YouTube tuh.
Misalkan cara memperbaiki televisi bagian vertikal. Nanti di sana ada tutorialnya. Ya. Apa aja atau di blog ya. Kalau di Google pencarian di Google bisa. Nanti ada blog-blognya. Ada yang masalah nggak? Udah ketemu nggak? Ketemu. Nanti tambahin dari situ ya. Pertanyaan-pertanyaannya biar banyak sebenarnya. Itu hanya garis besar. Boleh ditambahin pertanyaannya. Kalau lihat di YouTube sesuaikan di situ, pasti pakainya banyak televisi Cina mesinnya ya. Nah ini juga sama nih, Cina nih, Ichiko ya, TV Cina nih, isinya hampir sama dengan itu.
Oke, udah ada yang udah selesai belum? Ada yang udah siap? Selesai? Ya, silakan kelompok 1 kalau udah siap. Hasil diskusinya bagaimana kelompok 1? Atau kelompok 3 dulu? Kelompok 3 boleh? Apa dulu yang kalian temuin tadi di browsing tuh, misalkan bagian vertikal tuh apa gitu, Hasan? Kerusakannya, ciri-ciri kerusakannya bagaimana? Ya silakan kelompok 1 dulu coba. Siapa yang presentasi? Apakah nilai plus yang presentasi? Sebutkan nama ya, namanya sebutkan siapa yang presentasi. Apa mau bertanya dulu boleh? Hasil diskusinya pertanyaannya apa? Yo, hasil rangkumannya tinggal dibacakan. Ayo cepat. Yang presentasi kasih nilai tambahan buat bantu nilai nanti kalau. Ayo sebutkan nama siapa? Ayo. Ya, silakan. Siapa namanya? Angga Setiawan. Angga Setiawan. Apakah gangguan pada vertikal bisa menyebabkan TV tidak mau hidup? TV tidak mau hidup, standby ya. Ya, pertanyaan berarti ya. Oke, ada yang mau jawab kelompok lain? Hasil pencariannya apa? Silakan.
sebelum dibahas? Siapa mau jawab? Cina, kelompok. Kiki Cina. Original. Original. Kebanyakan mengakibatkan mati total atau tidak hidup standby. Kerusakannya Tidak mengakibatkan mati atau standby. Ya, ya, terus lanjutkan. Dalam kelompok 3. Terus udah. kerusakannya layak saja hanya garis vertikal saja. Kerusakannya. Jadi cuma garis aja itu. Ada yang lain? Kelompok 3. Siapa? Andre. Gimana? Kerusakan pada bagian vertikal ada juga yang mengakibatkan DC menjadi standby. Kalau hasil dari penelusuran dari internet, bagian vertikalnya terhubung dengan bagian IC. Program yang mengakibatkan protek pada bagian proteknya. Jadi bisa juga standby ya. Jadi karena kerusakannya bagian vertikal, jadi TV itu menjadi standby, tidak mau keluar gambar ya. Karena ada protek, gitu. Ya, oke. Nah, di sini ada yang bisa coba membuktikan tidak bahwa kerusakan bagian vertikal sesuai yang tadi dijelaskan. Nah ini televisi kerusakan apa nih? Vertikal. Ada yang mau meriksa? Silakan maju. Mau meriksa bagaimana itu kerusakannya? Matikan dulu, cabut, nanti apa? Cabut dulu ya, silahkan. Cari periksa apanya yang bisa menyebabkan kerusakan vertikal seperti itu. Tadi ada yang ini nggak? Ciri-ciri kerusakan vertikal apa aja biasanya kerusakannya? Ada yang putus, apa solderan yang pecat? Gimana? Nilai resistor ada yang besar nilainya. Besar ya, jadi tidak terukur. Terus apa lagi? Kapasitor ada yang kering. Kapasitor ada yang kering. Solderan ada yang Nah, atau tidak nempel. coba lihat solderannya bagus nggak? Kurang dekat. Ya, coba masukin lagi. Nanti sebenarnya ini ya putusnya. Ini nyambung nggak? Ini bagian apa nih? Kabel apa ini? Coba ini pasang lagi ke sana. Rapi kan? Rapiin. Ya, rapiin. Terus ini masukin ke sana. Nah, itu. Coba. Oke. Ya. Ya, silakan tes. Coba. Perhatikan apakah gambarnya berubah menjadi penuh? Penuh ya? Ya, berarti bisa menjelaskan apa yang menyebabkan tadi rusak? Ada kabel bagian out vertikal ke deflection yoke
tidak terpasang ya. Oh, jadi yang tadi kerusakan tadi itu bagian vertikal. Ternyata setelah dicek sama teman kalian itu output daripada bagian vertikal yang masuk ke yoke, deflection yoke itu tidak tersolder dengan baik ya. Jadi gambar tampilannya hanya garis vertikal ya. Garis horizontal. Garisnya garis horizontal. Jadi gambarnya tidak bisa naik ke atas ke bawah, tidak bisa menarik ya. Tuh, itu salah satunya kerusakan pada bagian vertikal. Selain itu apalagi tadi? Solderan ya. Solderan bisa juga. Terus apalagi? Elko-nya. Elko-nya biasanya elko kering atau ya. Kalau secara fisik bisa kelihatan nggak elko kering? Nggak ya, tentunya harus diukur dengan ampometer atau kapasitor tester ya. Tester kapasitor. Ada khusus ya. Atau yang sekarang sudah ada alat ukur yang baru-baru yang murah meriah juga tapi fungsinya bagus, itu ada namanya ESR meter ya. ESR meter jadi bisa ngukur kapasitor, dioda, transistor, resistor, induktor dia bisa ya. Jadi dinamakan ESR. Tuh. Nah, sekarang kalian coba dibuka LKPD-nya. Silahkan buka LKPD ya. Kerjakan di LKPD tugasnya. Waktunya 10 menit. Ya, sesuai dari tadi hasil dari pencarian kalian, terus pembuktian kalian bahwa kerusakan-kerusakan televisi bagian vertikal itu seperti apa, disebabkan oleh apa aja. Nah, di situ LKPD semua diisi ya, diisi LKPD-nya. Silakan. Waktunya 15 menit ya.
Oke, baru 10 ya yang masuk. Yang udah selesai baru 10 siswa. Waktunya 5 menit lagi ya. Silakan kerjakan Google Form. LKPD udah semua, udah ya? Udah dikumpulkan? Udah ya. Mana? Ada yang tanyakan? Sudah? Sudah semua? Coba cek dulu ya. Baik ya, alhamdulillah nilainya sudah di atas KKM semua ya untuk Google Form. Mantap ya, nih 12 tahap 3 nih. Nah, baik. Sekarang jadi hasil kesimpulannya bahwa kerusakan bagian vertikal itu ada banyak beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bagian vertikal. Ya, apa ulang lagi? Satu, sebelum mengecek ke yang lain-lain kita harus mengecek bagian solderan dulu ya, solderan dulu. Instalasi kabelnya dulu ada yang putus apa tidak, solderannya ada yang pecat atau yang retak ya. Kalau ada yang retak kita solder ulang ya. Kalau ada kabel yang putus kita sambungkan, tapi jangan salah sambung ya. Kalian harus paham ini sambungnya kemana. Seperti tadi teman kita ada yang mengetahui ada kabel yang tidak terhubung dengan deflection yoke, akhirnya bisa nyala. Nah seperti itu ya. Jadi kemudian selain itu sudah mengecek solderan, cek komponen ya. Komponen dari lihat dulu dari secara fisik ada yang hamil atau tidak. Kalau kapasitor biasanya kalau rusak biasanya hamil ya.
Kalau nggak hamil kita copot, cek kapasitasnya, ukur apa masih sesuai dengan yang tertera nilainya dengan komponen, apa sudah tidak, toleransinya sangat jauh, misalkan tertulis 10 mikro ya, hanya terbaca 5 mikro, berarti itu udah tidak memenuhi kriteria, itu berarti rusak ya, harus ganti. Kemudian sesuai tadi dari datasheet, tegangan PCC-nya berapa, cek dulu tegangan PCC berapa volt ya. Kemudian tegangan output berapa ya, kita ukur. Terus kemudian IC-nya apa, terjadi overhead atau tidak, nah itu kita harus cek sebelum mengecek. Nah selain itu apalagi coba, bagian deflection, yuk apa mas kumparannya, apa udah short, rusak atau putus. Caranya bagaimana? Diukur impedansinya ya. Berapa tadi yang sudah diterangkan tuh? Berapa ohm? Berapa? Nah, nanti buat PR ya. Kalian cari lagi. Nah, impedansi bagian vertikal, deflection young berapa impedansinya, ohmnya ya. Kemudian bagian horizontal, karena nanti kita juga akan membahas bagian horizontal. Nah, selain itu bisa juga kerusakan pada IC bagian apa tadi? Bagian IC chroma ya, IC program chroma yang ada di situ di modul. Lihat ada nggak IC chromanya? Yang gede, kakinya banyak, itu IC chroma ya, program. Ya, biasa juga kalau rusak dari situ. Kalau rusak dari situ, itu tidak bisa mengirimkan tegangan ke IC vertikal sebagai tegangan referensinya ya. Itu sebesar berapa volt? 5 volt. Akhirnya si bagian vertikal protek, tidak bisa membangkitkan signal ya, gelombang gergaji dari IC chroma, sehingga vertikalnya tidak membuka. Ya. Baik, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membahas bagian vertikal. Nah, tugasnya kalian nanti di rumah sebelum ketemu lagi pelajaran P3P, pasarankan browsing dulu ya, cari-cari banyak referensinya mengenai televisi bagian vertikal apa ya, cara kerjanya bagaimana, kemudian masalah-masalahnya apa, kerusakan-kerusakannya apa ya. Nanti tolong cari referensinya sebanyak mungkin. Sebelum ditutup, ada lagi yang tanyakan? Ada lagi? Barangkali ada yang tanyakan? Ya, cukup jelas ya. Baik. Tadi penjelasannya cukup jelas ya? Cukup ya? Cukup dipahami? Cukup ya. Nah, baik. Untuk mengakhiri pelajaran ini silahkan dipimpin doa kembali ya. Silakan. KM-nya, KM. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas lagi.